Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berjumpa lagi di pertemuan 13 mata kuliah web programming. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan codingan kita kemarin. Nah, kemarin kita sudah sampai di lab, kita coba di lab, kemudian berhasil. Nah, setelah kita berhasil, kita coba tambah data. Saat kita tambah data, kita masukkan data sembarang saja ya. Kita coba masukkan, kita coba inputkan data. Nah, NIM, kemudian nama lengkap, agama, email, alamat. Di sini untuk agama kita masih belum menggunakan option. Nanti kita menggunakan option akan kita ganti. Nah, saat kita tambahkan, nah kita lihat pada ID tidak berurutan karena pada ID tersebut kita menggunakan auto increment. Jadi data yang sudah kita hapus, otomatis saat kita inputkan kembali dia langsung akumulatif dari data yang kita hapus misalkan. Kita masuk ke codingan. Nah, setelah kita masuk ke codingan, teman-teman bisa masuk ke dalam model MMHS. Nah, sebelum tadi kita ubah proses secara berurutan, kita lihat dulu di sini. Kemarin kita menggunakan proses hapus menjadi 2 baris ya. Kemudian bisa cek di sini db where id. Nah, sekarang kita coba prosesnya menjadi 1 baris seperti proses get mahasiswa atau pemanggilan mahasiswa. Nah, prosesnya kita lebih sederhanakan menjadi 1 baris. Sebelumnya kita beri komentar dulu. Setelah kita beri komentar, kita buat baris baru. Nah, setelah kita berikan komentar, di situ terlihat baris pertama adalah this db where id $id. Artinya dia menghapus berdasarkan field ID yang ditunjuk. Kemudian this db delete MAS berarti akan melakukan proses penghapusan dari tabel mahasiswa. Nah, kita sederhanakan menjadi this db delete MAS dari tabel mahasiswa diambil dari tadi yang kita tunjuk ID, kemudian ID tersebut inisialnya sesuai dengan ID yang ada pada tabel. Kita coba proses hapusnya, delete, oke, berhasil dihapus. Selanjutnya kita masuk ke tambah data. Kita masuk ke tambah data. Nah, jika lihat di tambah data, agama belum menggunakan option, jadi kita akan rubah menggunakan option. Jadi isiannya berdasarkan 5 agama. Nah, kalian buka bootstrap-nya, kemudian kita langsung masuk saja ke form bootstrap 4, kemudian masuk ke form. Setelah masuk ke form, kita pilih yang ada option-nya. Nah, kita ambil saja yang sederhana, yang select option. Kita copy. Setelah kita copy, kita kembali lagi ke codingan. Kita buka ke view admin tambah mahasiswa. Kita ubah proses pilihan agama tadi, input agama. Inputannya kita blok, kemudian kita hapus, kita pastekan sesuai dengan option. Kemudian kita ubah dulu, kita berikan ID-nya agama, kemudian name-nya agama. Setelah itu option pilihannya kita sesuaikan dengan agama yang ada di Indonesia. Jangan lupa ditambahkan option, kemudian value. Jadi value itu data yang akan masuk ke dalam tabel. Nah, untuk poin 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah data yang akan ditampilkan ke halaman. Jadi nanti itu juga kita rubah sesuai dengan value-nya. Nanti kita copy paste saja.
kemudian kita save, kita coba testing, kita isi data sembarang. Kita pilih agamanya, kita masukkan email dan alamat, kemudian kita save. Oke, sudah masuk ya. Itunya Manta, kemudian Protestan. Nah, kalau dilihat di sini tadi dari awal ID-nya tidak berurutan karena proses saat dihapus nanti akan saat kita tambahkan sesuai dengan nomor terakhir yang kita hapus. Nah, untuk tampilannya agar berurutan, nah kita akan sedikit tambahkan coding. Kalian masuk ke view MHS, kemudian pas di view MHS, di for each, di atasnya kita tambahkan $i sama dengan 1. Kemudian ID-nya di TD, nah itu I++. Kita save, kemudian kita coba, kita refresh. Nah, nanti sudah sesuai dengan urutan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya kita coba lihat pas saat proses tambah data. Kemarin pas kita proses tambah data, di mana proses tambah data tersebut ketika ada data kosong atau tidak kita isi saat input, nanti akan ada notifikasi alert di atasnya. Nah, saat notifikasi alert tersebut dia masih menggunakan bahasa Inggris, nanti kita akan rubah menjadi bahasa Indonesia. Proses untuk perubahan form validation dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, teman-teman bisa kita kopikan dulu ya. Kita cek dari sistem, kemudian language, kemudian Inggris kita pilih. Nah, form validation-nya dia masih ada di sistem dengan bahasa Inggris. Nah, ini kita bisa kopikan dulu ya, itu kan masih ada date fields, basic query. Dari form validasinya masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini bisa kita Ctrl A dulu, kemudian kita Ctrl C, atau kita bisa rename dulu ini form validasinya, form validasi language-nya, karena form validasi language-nya ini nanti akan kita pindahkan ke dalam language. Nah, ini kita rename saja ya, kita rename, kemudian kita Ctrl C. Nah, fungsinya rename biar tulisannya tidak salah. Kemudian kita masuk ke language. Nah, Inggris kita tambahkan satu file, kita pastekan dari rename tadi. Nah, ini kan yang kosong, isinya kita ambil dari form validation yang tadi di sistem. Kemudian kita sesuaikan namanya. Nah, di sini the field is required. Nah, ini kita rubah menjadi bahasa Indonesia. Misalkan kita rubah menjadi bahasa Indonesia, field tidak boleh kosong atau field harus diisi. Nah, itu silahkan sesuai dengan kata-kata Anda.
Nah, field yang di sini jangan diubah karena field ini adalah field yang dari table. Nah, kalau sudah kita rubah, kita save, ya, kita simpan. Nah, kita refresh, kita tambah mahasiswa, kemudian kita simpan. Nah, sudah berubah yang tadinya bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Nah, rekan-rekan juga bisa menggunakan form validasi selain menggunakan alert, atau mau lebih sederhana, misalkan saat diisi, kemudian disimpan, notifikasi form validasinya itu ada di bawah inputan. Nah, untuk berasa di bawah inputan, kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di Bootstrap. Kita kopikan dulu, kita masuk ke Bootstrap, kemudian kita masuk ke form. Kita kopikan yang tulisan kecil itu, yang small. Nanti kita pindahkan. Kita masuk ke tambah MAS, view tambah MAS ya, view admin tambah MAS. Kemudian kita berikan atau kita copy paste di bawah inputan. ID-nya kita hapus. Kemudian teksnya biarkan saja. Warnanya kita ganti menjadi teks primary atau danger juga boleh. Atau warning. Silahkan. Kemudian kita save, kita coba. Nah, jadi saat kosong nanti ada proses seperti itu. Nah, sekarang kita akan hapus isiannya menggunakan form error seperti form validasi tadi. Nanti kita tinggal panggil saja form error, form underscore error. Nah, kemudian kita panggil berdasarkan fieldnya. Kalau sudah simpan, kemudian kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita copy saja, kita paste ke nama, kemudian ke alamat, kita ganti isi fieldnya, kita refresh. Oke. Nah, untuk menghilangkan alertnya, kita hapus ya form validation if-nya tadi, if validation error-nya kita hapus agar alertnya tidak muncul. Jadi kita menggunakan form validation-nya yang di bawah. Jadi saat kita refresh, tidak ada blok alert seperti di atas. Jadi notifikasinya ada di NIM, kemudian di bawah inputan. Selanjutnya kita masuk ke dalam edit. Kita klik edit, kita masuk ke admin, kemudian kita masuk ke admin FHS, kita ALTZ dulu biar terlihat. Nah, setelah LTZ kita kopikan saja link dari delete, kita blok, kemudian kita pastekan di atasnya yang edit. Nanti kita akan sesuaikan. Yang kita sesuaikan pertama adalah warna tombolnya kita jadi warning, kemudian administrator, mahasiswa kita buat metode baru namanya edit MAS, kita save.
notifikasi yang ada di delete one click kita hapus saja, karena ini adalah proses edit. Nah, setelah kita hapus, kita save, kemudian kita coba refresh. Nah, kita klik yang tombol warna kuning, sudah terlihat sesuai dengan ID. Pas waktu kita klik, dia lari ke edit HMAS 1. Nah, di edit HMAS 1 karena kita belum punya halamannya, jadi formnya kosong. Nah, kita masuk ke controller administrator mahasiswa. Nanti kita akan membuat metode baru. Kita kopikan dulu ya. Kita kopikan dulu dari tambah mahasiswa, karena edit kurang lebih prosesnya hampir sama dengan tambah MHS. Kita kopikan dulu ya, satu metode tambah mahasiswa. Kemudian kita buat metode baru di bawah metode hapus MHS, edit mahasiswa. Kita pastekan di situ. Jangan lupa nama metodenya kita rubah, sesuaikan dengan yang kita tulis di mahasiswa tadi. Edit MHS, kemudian kita save. Title-nya kita ganti menjadi form edit MHS. Kemudian load view-nya kita buat edit MHS. Jadi nanti kita akan membuat file edit MHS di view. Setelah itu kita tambahkan satu lagi model untuk memanggil per ID. Nah, untuk pemanggilan per ID kita buat variable data, penampungnya adalah mahasiswa. Jadi this modelnya MHS. Kita buat metode baru namanya get all mahasiswa by ID $ID. Nah, nanti edit mahasiswanya juga kita buat $ID. Kita save. Kita masuk dan membuat metode get all mahasiswa by ID di model. Jadi MMAS, kalian buka filenya. Kita kopikan saja dari get MAS. Kita paste, kemudian kita sesuaikan nama metodenya, get all mahasiswa by ID. Kita rename ya tadi, yang tadi kita copy paste. Kita tambahkan sedikit coding, get where MHS ID $ID. Kita ganti jadi row, save. Kemudian kita balik lagi ke controller mahasiswa. Data berhasil diedit. Ketika data berhasil ditambahkan, nah, kemudian kita buat view edit mahasiswa. Kita masuk ke view admin. Tambah mahasiswa. Atau kita duplikat dengan cara save as.
menjadi edit MHS, kemudian save. Jadi ada file edit MHS dan tambah mahasiswa. Nah, bebas kalian bisa Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V atau menggunakan save as atau duplicate, silahkan. Yang pasti membuat halaman edit mahasiswa. Kita refresh, kita coba delete. Kita ganti dulu tadi edit. Tadi delete menjadi edit, kita refresh. Nah, tampilannya sudah masuk ya. Tadi kan masih form kosong, masih urutan kosong, sekarang sudah ada halaman tampilannya. Lanjut kita masuk ke codingan edit HMAS. Bedanya kalau input dengan edit, kalau edit itu kita harus berikan value. Jadi kita sisipkan value. Di sini value-nya kita ambil dari dolar mahasiswa name. Oke, kita cek line 37. Oke. Tadi dolar datanya adalah dolar data mahasiswa, berarti kita masukkan menggunakan dolar mahasiswa, bukan MHS. Kita coba berhasil, kemudian kita kopikan saja value-nya dan kita sesuaikan dengan NIM, nama, kemudian email, alamat. Nama lengkap. Oke, kita coba cek kembali nama lengkap. Oh, ininya name. Mahasiswa.name kita ganti menjadi nama. Dari field nama. Oke, sudah. Kembali ke edit mahasiswa, di mana agama tadi masih menggunakan option value, kita ketik manual. Nah, sekarang kita akan membuat pilihan agama menjadi variabel. Nah, kita masuk ke controller mahasiswa. Di edit mahasiswa kita buat dolar data, kemudian kita tampung menggunakan agama. Nah, kita inputkan agama-agama apa saja yang tadi yang tercantum. Islam, Kristen, Hindu, Protestan, Buddha. Nah, kemudian kita kembali lagi ke edit HMAS. Di edit HMAS, optionnya kita beberapa akan kita hapus. Jadi nanti kita menggunakan for each untuk pemanggilan agama yang sudah ditampung tadi. Kita hapus saja optionnya, kita sisakan satu option. Kita coba di sini kita menggunakan for each pengulangan. Jangan lupa ditutup enforce-nya. Nah, kita coba, harusnya value yang keluar Islam semua dan kemudian ada 6 kali pengulangan. Oke, betul. Nah, sekarang isi dari variabel agama yang tadi kita tampung kita akan munculkan. Nah, untuk memunculkannya value pada option kita ganti menjadi dolar $A karena agama asal. Kita save, kita coba panggil, kita refresh dulu, kemudian oke, sudah muncul sesuai dengan dolar data agama tadi. Nah, saat kita simpan dia menambah baru ya, tadi karena prosesnya masih tambah data, belum edit data. Nah, kita langsung masuk ke codingan, kita masuk ke edit HMAS. Nah, dimana di sini saat kita edit muncul pertama kali adalah value dari pilihan agama yang sebelumnya.
Nah, kita menggunakan if, kemudian kita panggil variabel A, mahasiswa luar data, maka akan dipilih yang pertama kali muncul adalah opsi pilihan agama yang ada di field. Nah, kemudian else-nya adalah memunculkan juga seluruh agamanya. Jadi memunculkan seluruh agama yang ada di dalam variabel data agama tadi. Else-nya kita bisa kopikan saja value A tadi. Jangan lupa and if. Nah, else-nya kita option, kita copy ya. Kita copy, kita paste. Nah, tapi untuk pilihan yang di if, kita tambahkan select. Kemudian simpan, kemudian kita masuk langsung ke model MMAS. Kita buat metode edit MAS. Kita ambil dari tambah data mahasiswa. Kemudian masuk ke controller mahasiswa. Di controller mahasiswa di edit MAS. Pas pilihan list MHS ke arah ke modul, kita ganti menjadi ubah data MHS. Artinya tadi kita harus membuat metode ubah data MHS. Nah, yang sudah kita buat dari tambah data, kita kopikan, kita paste di situ. Namanya biar tidak salah, tidak typo. This db-nya insert kita ganti menjadi update. This db where mahasiswa kita ganti menjadi id. Nah, where id dari this input post NIM-nya kita ganti menjadi id. Oke, datanya ada yang belum masuk. Kita cek dulu di edit. Saat kita save, kita ganti jadi Buddha, tidak nge-save. Kita coba cek di codingan dulu. Oke, ada yang salah tadi. S-nya kita hapus, kita simpan, kita refresh. Kita edit, coba kita pilih agama lain, kita simpan. Oke, berubah. Oke, kiranya pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.